Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa la yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi ta'asaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadits hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atun dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Hari ini adalah hari yang penuh kebahagiaan bagi kaum muslimin. Setelah sebulan penuh kita menjalani ibadah puasa Ramadan, hari ini kita merayakan Idul Fitri sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan untuk menjalani bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan hendaklah kalian mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kalian agar kalian bersyukur. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Takbir yang kita kumandangkan pada hari ini adalah bentuk pengagungan kepada Allah. Ia juga menjadi tanda syukur bahwa Allah telah memberi kita kesempatan menjalani Ramadan. Betapa banyak orang yang tahun yang lalu masih bersama kita, tetapi hari ini mereka tidak lagi memiliki kesempatan merasakan Ramadan dan Idul Fitri. Karena itu hari raya ini hendaknya kita jadikan sebagai momentum untuk memperkuat rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, "La in syakartum la azidannakum." Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepada kalian. Ada pendapat ulama menjelaskan bahwa bertambahnya nikmat tidak selalu berupa tambahnya harta atau kemudahan dunia. Nikmat terbesar yang Allah tambahkan kepada seorang hamba adalah nikmat ketaatan kepada Allah. Oleh karena itu, keberhasilan seorang muslim setelah Ramadan
bukan hanya karena ia telah menyelesaikan puasa selama 1 bulan penuh, tetapi karena ia mampu menjaga ketaatan itu setelah Ramadan berlalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, juga ada kata-kata dari ulama, laisal aidu liman la bisal jadida innamal aidu liman ta'atuhu tazid. Bukanlah hari raya bagi orang yang memakai pakaian baru, tetapi hari raya adalah bagi orang yang ketaatannya bertambah. Artinya, kemenangan Idul Fitri bukan diukur dari kemeriahan perayaan, bukan dari pakaian baru, bukan pula dari hidangan yang melimpah. Kemenangan sejati adalah ketika seseorang keluar dari Ramadan dengan hati yang lebih bersih dan ketaatan yang semakin meningkat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, puasa Ramadan yang kita jalani memiliki tujuan yang sangat agung, yaitu membentuk pribadi yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ayat ini menjelaskan bahwa tujuan puasa adalah membentuk ketakwaan. Puasa melatih kita untuk menahan diri dari hal-hal yang sebenarnya halal, seperti makan dan minum. Jika terhadap yang halal saja kita mampu menahan diri karena Allah, maka seharusnya kita lebih mampu menjauhi hal-hal yang haram. Puasa juga melatih kita untuk memperbanyak amal kebaikan. Selama Ramadan kita terbiasa membaca Al-Quran, menghadiri majelis ilmu, menghadiri majelis taklim, menghadiri majelis pengajian, memperbanyak sedekah, menjaga sholat berjamaah, dan bangun di malam hari untuk melaksanakan sholat tarawih maupun tahajud. Namun pertanyaan penting adalah, apakah semua itu berhenti setelah Ramadan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, seorang mukmin sejati memahami bahwa ibadah tidak terbatas pada bulan Ramadan saja. Karena yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan bulan Ramadan. Allah taala berfirman, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Ayat ini menegaskan bahwa ibadah kepada Allah harus terus dilakukan sepanjang hidup. Tidak ada istilah libur dari ibadah setelah Ramadan. Oleh karena itu, salah satu tanda bahwa Ramadan kita diterima oleh Allah, kita tetap melanjutkan kebaikan setelah Ramadan. Ada kata-kata dari ulama lagi, man sawabi
hasanatil hasanatu ba'daha wa min jaza'is sayyi'atu ba'daha, yang artinya di antara balasan kebaikan adalah kebaikan setelahnya, dan di antara balasan keburukan adalah keburukan setelahnya. Jika setelah Ramadan kita tetap menjaga sholat jamaah, membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, mempelajari Al-Quran, tetap menjaga lisan, tetap memperbanyak amal kebaikan, maka itu adalah tanda bahwa Ramadan telah memberi pengaruh besar dalam kehidupan kita. Sebaliknya, jika setelah Ramadan seseorang kembali kepada kebiasaan buruk, meninggalkan sholat berjamaah, jarang mempelajari Al-Quran, jarang membaca Al-Quran, dan kembali tenggelam dalam kelalaian, maka ia perlu khawatir bahwa Ramadan belum memberi perubahan yang berarti pada dirinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah, agar kita mampu istiqomah dalam ketaatan setelah Ramadan, ada beberapa perkara penting yang perlu diperhatikan. Pertama, membiasakan amal yang terus-menerus meskipun hanya sedikit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ahabul a'mali ilallahi adwa muha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling terus-menerus walaupun sedikit. Islam tidak menuntut kita melakukan amalan yang berat, tetapi hanya sesekali. Yang lebih dicintai oleh Allah adalah amalan yang kecil tetapi terus dilakukan secara konsisten, kontinu dan konsisten, istiqomah. Misalnya membiasakan membaca Al-Quran setiap hari walaupun hanya beberapa ayat, membiasakan sholat malam walaupun hanya 2 rakaat, membiasakan sedekah, membiasakan sedekah walaupun sedikit. Mansoma, yang selanjutnya adalah yang kedua, melanjutkan ibadah sunnah setelah Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana summa adba'a hu sitamin sawalin kana kasiyat min dahri." Barang siapa berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan ia berpuasa sepanjang tahun. Hadis diriwayatkan Muslim. Puasa Syawal adalah salah satu cara untuk menjaga semangat ibadah setelah Ramadan. Selain itu, kita juga dianjurkan untuk tetap menjaga sholat malam. Allah berfirman, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilata laka asa ayyab'atha laka rabbuka maqama mahmuda." Pada sebagian malam bangunlah untuk sholat tahajud, sebagaimana ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Yang ketiga, memilih lingkungan dan teman yang baik. Teman memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keimanan seseorang.
Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Tirmizi, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum mano yuhli mahyuhlil man yuhlil. Seseorang itu mengikuti agama temannya, maka hendaklah kalian melihat dengan siapa ia berteman. Jika kita ingin tetap istiqomah, maka kita harus berada di lingkungan yang mendukung kebaikan. Rasulullah memberikan perumpamaan yang indah, perumpamaan yang baik. Teman yang buruk seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Teman yang baik akan mengingatkan kita kepada Allah, sementara teman yang buruk dapat menyeret kita kembali kepada kelalaian. Keempat, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi keistiqomahan, diberi istiqomahan dalam beribadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering berdoa, ya